kepercayaan di Maluku karena waktu itu terjadi perang Ambon. Perang Ambon belum selesai tahun 2001. Jadi katanya ada satu gunung di daerah Ambon itu namanya Gunung Nunusaku. Dan kepercayaan orang di situ namanya agama kepercayaan Nunusaku. Mereka inilah saling tolong menolong. Kalau orang Islam bikin masjid, dia menolong. Orang Kristen buat gereja, dia menolong pula. Jadi dia kemana-mana ikut. Ke Islam ikut, tapi ikutnya perayaannya dan gotong royongnya saja, ibadahnya tidak. Itu kepercayaan Nunusaku. Ada gunung di sana namanya Gunung Nunusaku. Jadi dialah menceritakan bahwa tolong menolong di daerah Indonesia bagian timur berbeda agama itu adalah warisan nenek moyang, namanya Pelagandong. Pelagandong ya. Pelagandong itu, pela itu sama-sama dia bergotong royong. Begitu mesranya hubungan dengan aliran kepercayaan berbeda agama di sana. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba menjadi perang yang sangat hebat? Rumah-rumah dibakar, orang bersalah atau tidak dibunuh. Itu kejadian di Ambon puluhan tahun yang lalu. Nah, penyebabnya itulah yang disampaikan kepada kami. Jangan sampai hendaknya terjadi di daerah lain di luar Indonesia bagian timur, khususnya Ambon waktu itu. Nah, penyebabnya katanya orang yang datang dari luar itu orang ekstrim. Ekstrim, otaknya itu sudah tersuntik dengan pikiran ekstrim, rusak otak-otak. Orang yang otaknya rusak yang banyak datang ke sana. Umpamanya katanya yang dari non-Islam, Katolik atau Protestan yang masuk ke sana yang aliran kerasnya. Yang aliran kerasnya ini bagaimana seluruh masyarakat di daerah itu menjadi Kristen semuanya. Dan kemudian yang Islam itu masuk pula aliran yang kerasnya. Yang wajib pakai jenggot, yang wajib tutup mata, yang matanya saja nampak sedikit. Yang aliran keras, orang itu salah semuanya, orang kafir harus dimusnahkan. Setelah masuk orang inilah yang ekstrim dari non-Islam, yang ekstrim dalam Islam sendiri jumlahnya sedikit, tak sampai 10%. Dari orang Islam tak sampai 10% yang seperti itu. Dari yang non-Islam tak sampai pula 10% seperti itu. Tetapi dia merupakan yang paling depan di dalam suatu konflik. Terjadilah konflik besar-besaran melibatkan orang-orang yang baik. Jadi orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang nekat itu melibatkan orang-orang yang baik. Orang-orang yang sedang mengaji di masjid terlibat, orang-orang yang sedang acara bola di gereja tidak tahu apa-apa terlibat. Seolah-olah terjadi perang agama. Susah untuk menyelesaikan. Baru selesai setelah datangnya kelompok jihad dari Jawa. Puluhan ribu orang masuk dari Jawa ke Indonesia bagian timur, sehingga menyebabkan pertahanan dari sana sifatnya menahan dan tidak menyerbu, kecuali apabila diserbu baru diserbu ulang. Akhirnya lama-lama agak mengendor. Padahal Australia telah mendatangkan kapal pula untuk membantu orang-orang yang segolongan dengan dia ke sana. Nah, jadi pemerintah nampak yang dari luar negeri seharusnya ditembak, tapi tidak ditembak. Bagaimana caranya? Orang-orang yang ada dari masyarakat lah yang menghalaunya, supaya jangan nanti perang antar suku menjadi perang antar negara, tapi terjadi antar suku saja. Nah, akhirnya bisa diredam. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, sifat ekstrim itu adalah merusak otak. Sama dengan rokok tadi, sama dengan minuman keras, itu merusak otak. Karena minuman keras itu minuman yang ekstrim dibandingkan dengan air putih.
Begitulah sifat ekstrim itu adalah seperti alkohol yang dapat merusak otak manusia, sedangkan kita yang pengajian yang nama lembut banyak zikir bagaikan air putih pula yang bisa menyejukkan hati, yang bisa menawarkan hal-hal yang beracun dapat dibersihkan oleh hati kita. Jadi itu perlunya hubungan antara otak dan hati. Apa fungsi hati? Menawarkan racun. Nah, jadi kalau ada minuman kita yang mengandung racun, kalau ada makanan kita yang mengandung racun tingkat ringan, itu dibersihkan oleh hati kita. Hati kita mampu membersihkannya. Tapi kalau racunnya terus-menerus seperti nikotin, morfin, terus-menerus, itu tak mampu lagi hati. Tapi kalau sikit-sikit mampu. Nah, disitulah hati pun menjadi rusak. Hati itu dua macam. Ada hati nurani, itu gak bisa dipotong. Tapi hati yang bernama leper itu bisa dipotong. Jadi bahasa kitanya hati, bahasa Belandanya leper. Aduh, bangkit sakit leper saya. Nah, sakit leper itu apa artinya? Sakit hati, tapi hati yang fisik. Itu disebabkan apa? Kurang ibadah, kurang zikir, kurang istirahat. Jadi disuruh sholat zikir itu supaya kita istirahat. Tapi bukan sembarang istirahat, diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kurang istirahat kena sakit leper. Leper itu orang terlalu sibuk saja mengejar kekayaan dunia. Hampir-hampir tidak ada istirahat. Nah, ini rusak, hati rusak. Kalau jarang zikir, jarang istirahat, di samping merusak hati juga merusak otak. Kedua-duanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pelihara otak, peliharalah hati kita dengan banyak berzikir dan banyak istirahat. Yang ketujuh, yang dapat merusak otak sekaligus hati ialah kurangnya tidur. Jangan sampai kurang tidur, ya. Jadi saya sedang ceramah, kalau ada tidur nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidur ini banyak yang mencuri-curi. Kadang-kadang kita sedang duduk di sini nulis, udah tertidur saja, nggak apa-apa aja. Sedang pengajian tertidur, nggak apa-apa, asal jangan mengganggu orang di sebelah. Karena tidur itu merupakan obat. Nah, tapi yang harus dipelihara ini adalah tidur malam hari, di mana mulai jam 11 sampai jam 3 itu adalah saat hati tadi membuang racun-racun. Di saat otak kita mengeluarkan zat namanya di otak kita endorfin. Jadi zat itu menghilangkan kusut-kusutnya otak kita itu. Apabila keluar endorfin itu dia menjadi segar. Termasuk yang menyegarkan otak kita itu selain menggunakan zat endorfin di otak kita itu, yang akan membersihkan otak kita itu adalah selalu tersenyum. Makanya orang tersenyum awet muda terus. Selalu dia senyum awet muda. Kalau Rasulullah tidaklah dia berbicara melainkan tersenyum dulu. Kenapa? Ada hadis Nabi mengatakan at-tabasamu li akhika sadaqah. Tersenyum terhadap saudaramu adalah merupakan sedekah. Jadi dengan tersenyum itu tadi keluarlah satu zat dari otak kita yang bernama endorfin. Nah, maka zat yang keluar itu menyiram sel-sel otak kita yang jumlahnya lebih dari 6 miliar sel otak. Itu disiraminya menjadi segar sehingga orang tadi jadi awet muda. Jadi orang yang terlalu senyum, selalu senyum, tak pernah buruk sangka, itu adalah merupakan penyegaran dari otak. Nah, tidur yang harus kita jaga, jangan lewat tidur, jangan lewat dari pukul 11. Jadi tidur itu bagusnya jam 10 itu sudah tidur.
Nah, nanti jam 3 bangun gitu ya untuk sholat tahajud. Nanti boleh istirahat lagi, setelah itu siap-siap untuk sholat subuh. Nah, begitulah rupanya amanah Allah yang terdapat pada tubuh kita yang kita pelihara. Kata Rasulullah, pada tubuhmu ada haknya. Ada hak mata untuk memejamkan mata, istirahat. Ada hak otak, jangan berpikir keras terus menerus, nanti rusak. Ibarat mesin yang dipakai terus menerus, akhirnya dia jadi rusak. Diberikan waktu-waktu istirahat. Orang-orang yang kurang istirahatnya, otaknya menjadi tumpul, lama-lama menjadi rusak. Karena itu amanah Allah harus kita pelihara dengan baik. Al-Quran mengatakan li amanatihim, apa yang diberikan amanah kepadamu, la hafizun, amanah yang diberikan oleh Allah kepadamu hendaklah kamu pelihara. Kesimpulannya bahwa memelihara otak, memelihara otot, memelihara jantung, memelihara waktu-waktu istirahat itu merupakan amanah Allah. Memelihara kesehatan otak adalah amanah Allah sesuai dengan maqasid syariah. Tujuan dari ajaran Islam itu adalah hifzu lil aqli, memelihara akal. Karena itu diharamkan minuman keras. Minuman keras merusak otak, kurang istirahat merusak otak, dan kemudian selalu menyendiri, kurang komunikasi juga merusak otak, kurang berzikir, kurang bersyukur juga merusak otak. Demikianlah Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia, kita sambung pada hari-hari berikutnya. Masuk waktu pada itu? 5 menit. Ada pertanyaan? Pak Datuk Pemuncak. Datuk Pemuncak di mana kampung Pak Datuk? Tanah Datar itu kan pakai di Mama ya. Kalau Datuk Pemuncak itu dari suku apa itu? Melayu. Ya. Oh, ada suku Melayu, suku Kampai, suku apa lagi ya? Di dalam suku itu ada suku lagi ya. Nah, akhirnya mari kita tutup dengan membaca ayat Al-Quran Karim. Bisa baca surah Al-Kahfi sampai 10 ayat, Pak Ibu? Ini ada dalam catatan saya. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi itu dipelihara oleh Allah dari berbagai macam penyakit, dan dipelihara oleh Allah fitnah dunia dan fitnah akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Terus qayyiman. Saya lupa ya. Nah, seringlah kita baca ayat ini setiap sholat. Kalau kita di rumah baca 10 ayat saja. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang diberikan tausiahnya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Astagfirullah. Berapa menit lagi? 3. Oh, 3 menit. 3. Alhamdulillah. Astagfirullah.
Astaghfirullahaladzim.